Alhamdulillah wa kafa wa sallam ala ibadihi alladzi istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kita akan perjalanan kehidupan ini. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Betapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menurunkan tanda-tanda kebesaran kami supaya manusia itu sadar dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangkannya secara silih berganti agar manusia itu mengerti. Tapi kebanyakan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menganggap dirinya bahwa dialah yang paling hebat di muka bumi ini. Padahal saat ini semua kesombongan itu menjadi pudar. Pangkat yang kita miliki tidak dapat menolong serangan maut yang ada di perut bumi. Harta yang kita punya saat ini terkapar. Ilmu yang kita banggakan saat ini belum bisa menemukan penangkal serangan penyakit yang bernama COVID-19. Oleh sebab itu, lewat mimbar Jumat yang mulia ini, walaupun COVID-19 telah mengepung kita dari berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi politik, namun kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuhajahah, untuk mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana kita tinggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa lama kita belakangi titah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba kita membuka lembaran sejarah di masa lalu. Kaum Ad melakukan satu kesalahan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seberat-beratnya azab. Kaum Samud melakukan satu kesalahan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nuh melakukan satu kesalahan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Hud melakukan satu kesalahan juga, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan kesalahan berulang-ulang? Tidakkah kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menampar kita bertubi-tubi, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, wabah penyakit berupa serangan lalat dengan muntabernya, nyamuk dengan serangan demam berdarahnya,
sampai kepada serangan COVID-19 yang sampai saat ini masih telah memporak-porandakan sisi kehidupan manusia. Apa yang kita banggakan? Sekarang tidak ada tempat pelarian. Ke ujung barat corona ada di sana. Ke ujung timur corona menanti. Ke ujung selatan corona ada. Ke utara corona siaga menjemput kita. Sekarang hanya ada satu tempat pelarian, yaitu datanglah di sepertiga malam. Datanglah di setiap sujudmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan di sepertiga malam itu, di malam yang sunyi, ketuklah pintu rahmatnya dengan doamu, maka ia akan membuka pintu rahmatnya dari segala penjuru. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya abadi, minka du'ah wa minnal ijabah." Ya hambaku, engkau berdoa, saya akan kabulkan doamu. Yang penting pinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu tulus. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah yang menguasai alam semesta ini, sementara kita tidak punya kemampuan apa-apa. Minkas sual wa minnan nawal. Ya hambaku, engkau meminta, saya akan memberi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang engkau pinta, apapun yang engkau mohon, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minkal istighfar wa minnal ghuffar. Ya hambaku, engkau meminta ampun, saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar nikmatnya. Ada yang dapat kita syukuri, namun lebih banyak yang kita abaikan. Betapa besar kasih sayangnya, itu pun ajarannya banyak kita campakkan. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tapi dengan semua kelalaian itu Allah tidak pernah bosan mencurahkan setiap nikmatnya kepada kita semua. Berjalanlah engkau mengembara di tengah malam. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketuklah pintu-pintu rahmatnya. Tapi jangan engkau datang kepada manusia di malam itu, karena saat itu engkau pasti akan kecewa, karena di saat itu manusia sedang tertidur lelap. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ingat, perjalanan ini terlalu singkat. Maka kalau kita lalai dalam menerjemahkannya, maka hanya penyesalan panjang yang bisa kita raih. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai menyulam setiap waktu agar ia tetap bermuara pada kebaikan. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan kepada kita, genggamlah dunia itu dengan tanganmu, tapi jangan pernah engkau masukkan ke dalam hatimu. Silahkan engkau mencari kehidupan yang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kumpullah semua kehidupan-kehidupan itu. Carilah harta yang sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah engkau masukkan dunia itu ke dalam hatimu. Karena ketika engkau masukkan dunia ke dalam hatimu, maka engkau akan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanan hidupmu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan ini. Karena setiap detik dari umur ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita banggakan? Harta yang kita punya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang kita punya ini hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang kita pakai itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah mewah yang kita banggakan itu juga hanya titipan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat titipan-titipan itu akan diminta oleh yang menitipkan. Kalau kita
tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya di dunia ini, maka yang menitipkan itu akan marah kepada kita. Ingatlah bahwa perjalanan ini sudah semakin dekat dengan garis akhir. Kita akan semakin dekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mubarakah ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih sempat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan obor Islam di atas titian terusan jahiliyah, yang perjalanan hidupnya merupakan lautan yang luas terbentang, yang di dalamnya terdapat kebeningan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alaminan abadi. Tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di bulan Maulid, bulan yang penuh makna dalam hidup ini. Kita akan mengenang perjalanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan